selamat berjumpa kembali di Nur Syam Podcast. Kali ini kita bertemu dengan Mas Tatan. Mas Tatan ini sudah melakoni banyak pekerjaan dan juga pernah merintis jualan bakso sejak tinggal di Cianjur pada lokasi pertambangan. Namun karena pertambangan emasnya tutup, akhirnya dagangan baksonya juga tutup. Kemudian baru pindah ke Bandung ke tempat mertuanya. Di Bandung mulai merintis usaha lagi dengan berjualan cilok dan lainnya. Namun akhirnya mencoba berjualan bakso lagi secara keliling dengan menggunakan motor. Namun masalahnya pada cita rasa bakso yang terus masih diraciknya agar menemukan banyak pelanggan. Akhirnya Mas Tatan dengan kegigihannya berhasil menemukan resep membuat bakso yang enak dengan racikan bumbu yang terukur dan banyak pelanggan yang suka serta ketagihan bila sudah pernah mencicipi bakso Mas Tatan. Baksonya laris manis walau hanya berjualan mangkal di pinggir jalan. Sehari omsetnya mencapai 1,5 juta rupiah. Dan hanya dalam tempo 3 tahun, Mas Tatan sudah bisa membangun rumah sendiri di Bandung. Kini armada jualannya sudah ada 2 unit. Rencana ke depannya ingin berjualan di kios dengan dukungan tetap adanya armada juga. Untuk program menambah omset. Saat sekarang, dalam memasak dan meracik bumbu baksonya masih dilakukan sendiri dengan bahan daging kualitas tinggi alias daging segar. Walaupun harga jual baksonya Rp10.000 per porsinya, Mas Tatan tetap mengedepankan kualitas biar ada rasa, katanya. Kami juga langsung melihat dapur produksinya tersendiri yang terpisah dengan rumah tempat tinggal Mas Tatan hasil jualan bakso. Semoga sukses dan berkembang terus usaha baksonya ya Mas Tatan, dan kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selalu usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saksikan perjalanannya pada video ini ya. Awal-awalnya sih jualan pertama kesini aku jualan dulu bakso bakar. Awal-awalnya hampir adalah sekitar setahunan sama sosis bakar kayak gitu, jajanan anak-anak dulunya. Terus habis itu nyobain gitu sama jualan bacil. Habis itu udah jualan bacil hampir ada sekitar kayaknya hampir setahun setengah ada. Setahun setengah jualan bacil. Sampai ada sekitar 2 tahunan kayaknya sama jualan bacil teh. Kemudian merintis lagi gitu, usaha gimana gitu caranya biar biar punya langganan gitu. Habis itu nyobain sedikit-sedikit bikin bakso gitu. Pakai mie awalnya bacil, lalu pakai mie biar enak gitu pas gini ya. Kemudian merintis lagi jualan bakso gitu, enggak langsung bikin sendiri aja gitu, nyobain. Kalau di bakso sekitar 2000 tahun 2000 berapa ya, lupa lagi sudah. Ada gitu 2017 mah ya, mulai di bakso teh. Belum ketemu ya, beli sih enggak, cuma bikin sendiri, cuma belum enggak kayak sekarang gitu. Kalau dulu mah masih nyobain dulu, belum punya langganan, masih jualan masih keliling.
dulu mah pas pertamanya hampir ada sekitar 3 tahunan lah keliling. Kalau di bawah baru sih tahun kemarin itu 2020. Kalau sekarang aja nggak keliling. Nama saya Tatan, umur 30-an, 30 gitu. Kelahiran Cianjur, suku Jawa Barat, status kawin, orang tua buruh tani. Kalau dari pengalamannya sih SMK, soalnya sih dari kecil udah agak punya orang tua apa tuh perempuan gitu. Jadi sampai sekarang apa tuh wajah pun ibu juga gak tahu gimana. Pas aku lahir dia katanya udah gak ada, meninggal. Jadi gak tahu wajah ibu pun gimana gitu Pak. Kalau yang diingatnya ya kita pas lagi kumpul aja sama teman-teman gitu di kampung. Beda kan kalau kayak di sini gitu, kayak zaman-zaman sekarang kan beda lagi. Kalau dulu mah ya yang paling diingat mah itu aja, paling kumpul sama teman-teman, biar mensyukuri apa adanya aja Pak. Mau gimana ya udah terima aja gitu ya. Kalau udah nasibnya begini ya mau gimana. Dari umur berapa ya, pas keluar SMP udah mulai cari uang deh, kerja. Jadi buruh gitu. Soalnya kan di kampung saya mah mata pencahariannya dulunya perkebunan. Kalau dulu mah jadi kerjanya ke perkebunan gitu. Yang pertama buruh, yang kedua itu apa tuh, nambang. Itu udah nikah gitu. Kalau itu mah udah punya istri, anak udah 2 ya. Udah sebelum jualan sih Pak, kalau pertama-tamanya kerja dulu di orang lain di kebun, bantu aja, bantu beres-beres bekas-bekas bikin bakso gitu. Kalau sekarang paling ngurusin anak. Kalau apa tuh
Ya kalau dulu sebelum menikah kan paling biasanya paling cukup cuma buat rokok, paling jajan gitulah, buat jajan gitu. Kalau sekarang ya kalau udah menikah alhamdulillah gitu, udah punya anak dua, ada perubahan. Gitu dari tahun ke tahun teh mencari dunia minimal tuh kan hari ke hari teh ada gitu peningkatan ya, tapi ya kita balik lagi sih, kita kan mensyukuri gitu, mensyukuri apa adanya. Kalau udah rezekinya segitu kan nggak bisa mau gimana lagi gitu. Kalau cita-cita mah dulu mah yang mau jadi pengusaha aja gitu, mau jadi pengusaha aja yang sukses gitu. Kalau dulu mah yang penting bisa membanggain orang tua gitu, sama anak dan istri gitu aja. Cuma cita-cita dulu mah, gak ada yang lain lagi. Kebetulan ya alhamdulillah kalau sekarang, kalau dulu kan cuma saya doang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah nambahin gitu, udah 2 armada sekarang. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi gitu, bisa nambahin lagi, bisa bikin rumah gitu, hasil jualan itu. Ada sekitar 3 tahun. 3 tahunan malah ada 3 tahun. 3 tahun. Iya. Ada Soalnya kan dulu mah ya cuma kerja serabutan. Nah udah terjun gitu sama ya nanti ini jualan, dagang, juga punya penghasilan sendiri ya, sedikit gitu, nabung ada lebihnya. Program sih udah ada, tapi ya gimana ya, kalau udah rezekinya ya diterusin gitu. Maunya sih punya punya kios gitu. Kalau buat kedepannya ada rencana buat kedepannya, tapi nggak tahu kapan gitu. Alhamdulillah keluarga yang mendukung, warga ya seneng gitu. Yang penting mah gimana ya, kitanya aja sih gimana menyikapinya. Kalau orangnya beda lagi kalau jualan sama sama kerja mah bisa
Kalau gini mah kan bingung, jadi harus dekat dulu sama warga kan. Kalau udah dekat sama warga, sama tetangga, enak gitu. Ya sambil apa tuh, nambah-nambah pelanggan per hari. Ya ini ya 1,5 juta kotornya itu. Kalau kedepannya sih gimana ya, mau gitu kalau ada ini, mau kalau banyak lagi pelanggan nama ya pasti ditambah lagi, mau nambah lagi omsetnya gitu ya. Kepengennya sih punya, yang pertama sih punya jongkol dulu gitu, punya kios. Sekarang tempat usahanya Kampung Jompo, RW 02, RT apalagi RT nama rasanya, Kampung Jompo, Panyayaran Jompo. Saling tukar pikiran terkait pengalaman hidup. Satu, bagi yang menonton kisah hidup saya ini, semoga bisa mengambil hal yang positif dan bisa jadi pembelajaran. Terima kasih kepada Musyam Podcast yang telah meliput kisah saya ini. Salam cahaya.